insya Allah. Karena prinsip ihtiyat, kehati-hatian. Ya, itu. Terus berikutnya bisa di zeta 9 kanan kiri. Terus ginjal, posisi ginjal ZA 16 17. Ya, posisi ginjal. Terus baru kita tadi bicara kasus hidrosefalus anak ya. Ya. Oh. Karena ada vipisan, kita tidak berani membekam di kepala. Ya. Kalaupun di kepala, jauh. Topinya buka. Ambil aja dari depan. RA 67. Jangan ambil yang dari belakang. Itu. Karena lebih aman. Tapi kira-kira setelah 10 kali bekam. Sehingga tubuh itu ada adaptasi dengan efek-efek inflamasi bla 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 dari efek hijamah. Saya akan bacakan surat yang sangat pendek. Tapi satu hal yang pengen saya tekankan dalam bacaan itu adalah bahwa hanya Dia bisa kita berikan, hanya Allah bisa kita berikan. Dan nilainya bacaan ini 5 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa barakatuh. Syukur kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah atas semua kebaikan yang Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada guru saya, ketua saya saat ini, Ustadz Katur Suhardi, sarjana pendidikan Islam, magister agama, kepada Korwil Jateng, Bali, dan NTB, Dr. Ali Ridho beserta tim, Ketua MPD PTNI Jawa Timur, Insinyur Gago, Kang Brutri, kami menyebutnya, kepada Ketua Majelis Pengurus Cabang PTNI seluruh Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah, dan sahabat-sahabatku para pejuang tim Nabawi yang insya Allah selalu dilindungi, dirahmati oleh Allah. Bergetar hati kami selaku tuan rumah, merinding rasanya saat jenengan tadi melakukan prosesi, masih prosesi belum deklarasi ya, tapi begitu menggugah jiwa. Asa antum, teriakan antum, harapan antum menggelegar. Insya Allah menembus arsnya Allah. Insya Allah Allah ridho akan jalannya perjalanan dakwah kita di Tibun Nabawi ini. Saya selaku tuan rumah, kebetulan juga didapuk sebagai panitia, mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas kehadiran panjenengan antum semua. Semoga Allah ridho atas dakwah perjuangan kita, dimudahkan acara ini sampai dengan akhir nanti Allah menjemput kita, dikumpulkan kita di surganya Allah, asbab perjuangan kita berjamaah dalam menegakkan Tibun Nabawi ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala 'azza wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna sanal kalam kalamullah wa hadiyat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Satu kata pembuka, ana uhibbukum fillah. Ya. Wa ana mustarihul qalbi an altaqi bikum fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Ya. Seneng. Ya. Tapi enggak usah nangis. Ini tak biarkan ini nangis nanti. Ya. Insyaallah. Lah kok malah nangis nanti. Ya. Ada nangis ungkapan sedih, tapi insya Allah terutama sejak deklarasi di THI Depok itu kita nangis podo bahagia seneng. Karena apa? Karena roh kita sefrekuensi, jiwa-jiwa kita itu podo, frekuensi ini podo, berarti nyaut. Pokoknya handy talk itu kok ngendi wae pokoknya saranane antenane kuat nyaut ini. Itu satu frekuensi. Kalau dalam bahasa Rasulullah, al arwahu junudun mujannadah. 1000, 2000, 10.000 ya. 10.000 kurang ya anggota PBI yang kemarin. Ustadz mohon move on lah gitu. Tetapi ketika roh-roh itu tidak seperti pasukan yang dimobilisir, si jiwae enek modus bubar. Leres napa leres? Gitu. Gaspol ngapi padahal tamu nih gini. Oh salah ya diawali Jawa Timur. Nah ini baru tamu tenanan. Ya. Al arwahu junudun mujannada. Maka anak berharap secara pribadi ya. Ya. Kita nanti saling kenal supaya apa? Hati kita etalafa. Dan jangan ada yang tanakaro. Tanakaro itu bertentangan, berselisih. Debat oleh debat itu bagian dari sarana dan iklim di akademik ya. Keilmuan itu debat biasa, tapi yang penting gue argumen ya. Jadi lo umpamanya rahasia debat ini ya berarti enggak saintifik. Boleh materinya ya, karena kita roh kita tanakaro ikhtalafa ya. Maka insya Allah itulah yang kita bangun sejak awal PTNI ini ya. Ada tahapan histori
supaya tidak terjadi histori Anda sampaikan ya. Sejak deklarasi sudah kita buka-bukaan. Ada tim Darul Arkom namanya. Alhamdulillah kemarin saya timbang berat badan saya susut 5 kilo. Tapi enggak tahu Bro Hamid susut piro karena jarang tidur itu. Ya. Masya Allah, susut 5 kilo. Dan itu bahagia gitu loh, bukan penyesalan. Karena tim Darul Arkom untuk sampai kepada deklarasi PTNI itu minimal rapat itu ping 30 dan mayoritas offline. Offline kan berarti mobilisasi ya. Masya Allah. Tapi ra ono sing ngeluh, semua bahagia. Seperti Sohibul Bait saiki Ustaz Widodo. Ya, kalau yang di sono itu Ustaz Mahendra dengan fasilitasnya, Masya Allah, kita saling saling ta'arofa sehingga kita iktalafa, menyatu. Maka untuk deklarasi itu gambar nih junudun mujannadah, pasukan Tabuk itu 40.000. Ini wong 80 ya, karo panitiane, karo tamu-tamu yang ilegal, yang ilegal, tamu-tamu yang ilegal. Lebih 100. Yang di sini kita batasi. Tapi lumayan repot loh ya. Insya Allah enggak akan semua membantu. Enggak, artinya saya pakai bahasa dunia. Karena waktu deklarasi repot tenan. Itu hanya ngurusi wong 250. Kebayang enggak 40.000 piye mangane? Piye PPC. Tapi ketika itu al-arwah mujannadah dan ta'arofa, saling memahami, saling memaklumi, ya, saling mengenal. Jadi ta'arofa itu gini nih. Al-ilmu dengan ma'rifah itu adoh banget. Al-ilmu, ya, ini tahu apa namanya? Topi. Oh, nyantol. Topi sederhana ini ya. Kalau dibalik ini, ya tetap topi. Tapi gayanya kan beda. Tapi kan tetap aja. Itu adil. Ya. Gitu. Maka ini sebagai mukadimah dulu sebelum masuk ke materi. Itulah yang kita harapkan nanti di PTNI itu. Maka ketika ada salah satu Darul Arkom yang rumongso sithik baik, itu tak sentil. Jangan gitu. Ya. Gak ono bedane. Jadi ketika dia, aku tidak mengatakan dia merasa bangga sebagai bagian dari Darul Arkom yang 9 orang itu, enggak. Ya. Tapi jangan, karena nanti kibir, kesombongan atau sum'ah, ya, mau pamer itu sitik-sitik, tidak sekaligus orang pamer dalam porsi yang gede, yang mentereng. Bilang pendiri nih PTNI, nah, itu jenenge kemaki. Tidak boleh. Karena apa? Kita diharapkan saling ta'arofah. Tapi ta'arofah dalam organisasi harus ada aturan-aturan. Ya, sing nang dhuwur ora oleh rumoso ning dhuwur. Yang di bawah jangan berkecil hati karena kita sawasiyah podo. Ya. Maka ketika ada yang sedikit saja mengindikasikan kepada saya adalah salah satu pendiri, oh ndak boleh kayak gitu. Apa nih? Lo, aku satu-satu pendiri. Ya. Ustadz move on, Ustadz move on, Ustadz sabar. Supaya apa? Ada history yang proporsional dan tidak terjadi ahistory. Gitu.
Ini langsung ke halaman berapa ya Mas? Ngantek lali ya. Oh, yang awal, yang pembukaan. Iya, udah, boleh langsung tadi. Alah, Scientification of Tim Nabawi lewat. Alah, selewat di searching di wae. Ya. Intinya apa? Kita fokus coba, tolong darajat itu jamak global. Ya. Maka dengan 3 modalitas di PTN itu ribet, tidak ketungan. Tapi itu kan tantangan. Dan bukan sekedar waton suloyo, yang penting beto. Enggak. Karena dalam prakteknya antum brand hajim, pembekam, penghijamah. Tapi nyatanya di lapangan kan juga meruqyah juga ya. Dan jualan herbal. Ya dah. Ayo tuh 3 modalitas itu sebenarnya itu bagian dari kehidupan kita sebagai praktisi tip nabawi. Urakur hijamah dok. Maka darajat itu nanti akan kita pelihara dan kita representasikan, aplikasikan di PTNI. Lek umpamane kelas G empiris tradisional ya, belum sampai masuk kepada standar saintifik akademik, kita nikmati sebagai pembekam, sebagai penyiar tradisional, bahasanya empiris. Tetapi kita berharap nanti hijamah itu naik derajat. Maka darajat itu global, ya, jamak. Kalau umpamanya nanti PTNI bisa kerjasama dengan universitas apa begitu dengan para pakar, makanya nanti Dewan Pakar akan kita rekrut orang-orang yang cukup banyak. Ada yang ikut arsi, anggota arsi? Ya, anggota arsi sudah punya keanggotaan? Ya. Ana yakin diskusi keilmuan ruqyah nenggone grupe pengurus arsi itu ndak ada apa-apanya dibandingkan dengan diskusi ruqyah tok nenggone Dewan Pakar. Itu. Jadi dia angkat termasuk hijamah. Ya. Lewat riset, lewat penelitian. Sekarang dokter yang praktek bekam kan jarang-jarang. Dokter Alirodo tadi pagi. Kok iso-isone sampean dokter itu terjun ning dunia tradisional? Iso, bukan iso. Iso karo iso-isone beda, Dok, aku bilang. Ya, emang Ustaz. Ya. Ndak banyak pun sidik berarti. Sidik itu lebih menekankan daripada tidak banyak. Ya. Lalu saya berpikir sejak beberapa bulan yang lalu diintegrasikan antara bagaimana sistem diagnosis TCM seperti yang dikuasai oleh Dr. Ali itu dengan sistem tip Islami. Ya, barit, har, ya, panas, dingin, lembab, kering itu kental banget. Maka dalam satu tulisan penguasaan, pendalaman, pemahaman terhadap gejala-gejala dan diagnosis penyakit atau tubuh manusia itu sulit. Jadi betapa hebatnya para dokter kita, Ar-Razi, Az-Zahrawi, Ibnu Sina dulu ketika mengejawantahkan, mengadopsi, menerjemahkan kedokteran Yunani dan Romawi kuno, tapi dimixingkan dengan nilai-nilai keislaman. Itu Masya Allah. Maka itu nanti darajat ini. Kita intinya di darajat. Ya, jamak. Lah, dokter jarang. Kita yang
yang sudah berkecimpung di dunia hijamah. Otomatis antum kan menghadapi banyak kasus penyakit yang ditangani, nggih. Ya. Contohnya hidrosefalus, anak 5 tahun, boro-boro ngadeg lungguh aja ambruk, ya, dipasangi Vibisan, ya, Vibisan, selang untuk pembuangan cairan di otaknya. Masya Allah, ya, dan itu rutin kudus asabil 1 kali seminggu, ya. Alhamdulillah terakhir datang itu sudah iso terantanan hambatan melaku. Kita boleh sedikit nyombong, ya, boleh para dokter hebat, dan aku duwe anak dokter itu telu, ya. Tapi kan mereka tidak pernah bersentuhan dengan kasus seperti itu. Artinya dengan anak hidrosefalus usia 5 tahun, ya berhenti pada pemasangan Vibisan mandek, ya, udah nggak bisa lanjut lagi. Saya bukan dalam posisi tidak memojokkan satu disiplin ilmu, tidak. Ini hanya saya mengungkapkan fakta hukum. Ya, ojo ditafsiri macam-macam, enggak. Itu seandainya ada 20 kasus, udah jadi jurnal yang bisa meledak. Ini darajat namanya. Dan kita pakai bahasanya orang-orang kampus, pendekatan riset. Lah kok bari itu kita kedatangan pasien hidrosefalus, lek anak kecil 5 tahun kan iso dibekam, ya. Iku hidrosefalus janin. Karena mungkin si dibekam janin yang jero kandungan. Masya Allah. Itu ada yang moto itu dari belakang, jadi aku enggak, ya. Untung Bramale, ya. Kau no sing takon titik hidrosefalus janin nang ndi? Lah aku mau dibisi engko pertanyaan belakang. Masya Allah, dan kita sudah ada sekitar 15 kasus. Dan alhamdulillah kabeh lahir normal. Kecuali 1. Karena sejak di kandungan memang sudah ada kelainan jantung, jantungnya lemah, ya, akhirnya meninggal, ya. Tapi semua kasus hidrosefalus, ya. Dokter Ali ada ndak ini? Ndak ono ya. Krungu apa berarti? Dimatikan yang luar dimatikan. Oh. Iki rahasia, ya. Ojo diomong ning yang ini, dokter. Yang anak 5 tahun, ya, yang kasus hidrosefalus sama kudus tadi, itu sudah datang yang ini dokter Ali itu rawani deh. Rahasia lo, ya. Kon yang Jakarta, Masya Allah, ya. Lha apa sing ramu merke aku? Karena kita belum pernah nangani. Kita diskusi karo anak, karo teman-teman dokter, kabeh bodoh ora iso memberi jawaban. Berarti ya sudah, Mas, Mbak, sampean mulai wae. Aku rawani. Sebabnya kita belum pernah nangani kasus hidrosefalus. Dia Quran aja aku disuweneni karo bapak ibune.
Wah, aku udah datang jauh-jauh ke sini, aku percaya kepada Ustadz Katung jerene terkenal. Pun. Ojo dilanjut. Masya Allah. Ya. Jadi titik nabawi standar semuanya. Ya. Karena kondisi anaknya lemah, ya, prinsipnya ihtiyat, kehati-hatian. Ambil maksimal 2 titik saja. Ya. Wis ora peduli sangka ado-ado sama putunya Jakarta. Ya, budale sore esuk teko bar bekam langsung mulai. Ya, karena kita harus bermartabat, caranya kita punya SOP sendiri. Jadi kita tidak boleh menuruti permintaan pasien. Kahil boleh ambil karo posisi jantung. Ya, berarti neng ZA7 atau 8 neng buri. Ketara ora titik neng gini. Kene modern. Oh. Ya, di sini aja. Madep rono. Salah, muter iki ngene lho. Oh, gitu. Ya. Tenang aja, Pak. Kahil ZA yang paling dekat dengan jantung. ZA7. Ya. Jadi insya Allah yang titik-titik yang kita buat itu nanti akan kita sodakohkan untuk PTNI. Jadi nanti akan kita revisi lagi ben beda yang modelnya Asabil dengan model PTN, tapi ada beberapa titik yang akan kita anulir. Ya. Ini. Lah baru titik-titik berikutnya itu boleh ditambah lagi. Dan insya Allah dengan 1-2 itu sudah ada perubahan. Insya Allah. Karena prinsip ihtiyat, kehati-hatian. Ya, itu. Terus berikutnya bisa di zeta 9 kanan kiri. Terus ginjal, posisi ginjal ZA 16 17. Ya, posisi ginjal. Terus baru kita tadi bicara kasus hidrosefalus anak ya. Iya. Oh. Karena ada vipisan kita tidak berani membekam di kepala. Ya. Kalaupun di kepala, topinya buka. Ambil aja dari depan. RA67. Jangan ambil yang dari belakang. Itu. Karena lebih aman. Tapi kira-kira setelah 10 kali bekam. Sehingga tubuh itu ada adaptasi dengan efek-efek inflamasi bla 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 dari efek hijamah. Itu. Dan kita hati-hati tidak mengenal titik yang asal-asalan. Tapi kebalikan dari titik asal-asalan itu titik sakarpe dewi. Ustadz, anak saya usia 3 tahun. Ya kenapa bu? Bawel banget. Terus? Ya saya sampai gergeten, sampai risih karena semua hal ditanyakan. Bisa Ustadz dibekam? Bisa. Di mana bekamnya? Neng mulute. Ya, itu kan salah fitrahnya sebagai ibu. Nggak bisa memahami anak takon apa-apa, pengen tahu mengembangkan energi utak intelijensian, kok malah mau dipateni, mau dibunuh, mau dihentikan, mau nggak boleh, harus dilayani. Ya. Anak 3 tahun, gerimis,
udan. Enek halilintar. Jejer. Halilintar. Baba. Halilintar iki opo? Jawaban. Bledek. Sing teko bocah cilik 2-3 tahun usianya. Bledek iki opo, Ba? Kilat-kilat gitu loh. Kilat apa, Ba? Aku ora paham. Rasakno kowe. Apa ya? Ya bledek itu. Lah iki bledek aku ora paham, Mbak. Petir. Petir belum paham juga. Ya ora paham juga. Siapa yang paham ya? Makanya kita harus menjadi anak-anak yang bisa dipahami bahasa kaumnya. Itu artinya ketika kita jadi orang tua, jadi ibu, jadi bapak itu kudu mengakomodir gitu ya. Itu ya. Bingung toh? Wes balik nih. Kalaupun bekam di kepala tadi kasusnya hidrosefalus yang anak-anak ya, itu boleh diambil di kening saja. Tapi dihindari yang di belakang, apalagi di UM. Gitu. Dan masya Allah, ketika berapa lama deh itu yang dari Kudus itu? Berapa bulan yang hidrosefalus dari Kudus itu? Yang 5 tahun, yang cah cilik 2 tahun ya. Ya. Tapi belakangan kan tidak rutin 1 minggu agak jarang. 2 bulan sekali karena udah bisa jalan. Gitu ya. Jadi tinggal menguatkan aja di bagian kaki terutama. Ya. Karena untuk central nervous systemnya sudah bagus, sudah bisa mengendalikan motorik kasarnya. Oke, terus balik nanggone hidrosefalus janin. Kalau titik-titik nabawi tadi sudah, titik nabawi kan dari ADN ya, ADN ambil. Ya. Lah, kalau yang hidrosefalus janin boleh diambil di UM, di umum UGS boleh, kan ibu E. Tapi setelah beberapa kali kijaman. Iya toh. Yang paling muda, pertanyaan jenengan salah, enggak apa-apa. Yang kita tangani paling muda 28 minggu. Yang paling tua kandungannya 35 ya. 37 ada ya, yang dari Palembang itu 37. Ya. Yang dari Palembang itu 37 minggu. Jadi kurang waktu 1 bulan. 2 minggu saja ya. Itu hampir kita bekam 2 hari sekali. Karena berkejaran dengan 36 deh itu, bukan 37 minggu. Ya. Karena hampir 1 bulan. Ya. Karena berkejaran dengan waktu persalinan. 2 hari sekali, tetapi titik bekamnya sitik-sitik. Kalau umpamanya seminggu itu 15 titik, seminggu sekali 15 titik, taruhlah gitu ya, itu tidung. Gitu. Sehingga 2 hari sekali. Lali ya, ada kelebihan normal itu 9, sekian, terus dia 11 poin sekian janinnya, lingkar kepala. Ya. Masya Allah. Kira-kira 2 minggu sebelum masa persalinan mulai dan lahir selamat, alhamdulillah. Ya. Nah, itu tadi kembali kepada titik-titik. Ya. Kita hindari titik yang dari depan untuk hidrosefalus janin. Tapi sangka buri. Ya, sangka buri baik. UN 23 atau ADN, kahil, katifen, bunda. Dari kahil zeta 7, zeta 9, 16, 17 itu wajib
di ginjal. Nah, karena akan mempercepat regenerasi sel darah. Ya. Untuk hormon peningkatan hormon eritropoietin. Ya, itu diantara salah satu rahasia efektivitas hijamah itu selalu diambil di ginjal ya. Ya, sehingga sel-sel darah yang sudah tua, mungkin usianya 100-110 hari, itu dipercepat lisisnya, pecahnya. Lalu diganti dengan sel baru. Lah, penggantian sel darah yang baru itu ya oleh hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal gitu ya. Jadi kalau umpamane mengaktifkan kesembuhan pasien-pasien sampean kabeh, selalu ambil di ginjalnya. Itu. Kan makin banyak pasien nih umpamane ada riwayat kesembuhan. Ginjal. Terus boleh ke lingkar perut tapi dari belakang. Dari ush-ush, ZI, dari alwarik atau alwarok boleh. Dompet. Itu. Terus yang adzahrus sufla, adzahrul asfal, ya, ZA 2627, 2425, 2223 gitu. Itu boleh di lingkar. Tapi ojo kuwabe. Setidaknya di lingkar perut itu 2 gitu ya. Caranya gitu. Kalau pas usus satu aja, di tulang ekor itu satu. Ojo sampai 3. Terus nanti berikutnya, tapi untuk penjedaannya lebih rapat. Karena kecenderungan hidrosifalojanis itu baru ketahuan setelah, biasanya pemeriksaan itu setelah usia di atas 20 minggu. Baru menyadari ada hidrosifalus itu setelah rotok mepet. Makanya yang paling muda kita itu 25 atau 26 minggu usia kemarin, itu udah mepet sekali berarti dengan masa persalinan. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kalau diketangkatkan dengan darajat tadi, masya Allah. Nah, sekarang para dokter kan belum ada yang praktek bekam. Nah, kita mengawali dari empirisme kita itu untuk ditingkatkan menjadi riset, menjadi jurnal, menjadi penelitian gitu. Dan monggo. Cukup, Pak. Oke, engko nek bali nek. Terima kasih Pak. Ya. Siti. Ada yang mau tanya? Lanjut. Ayo. Materi. Dalil. Lanjut. Waktu nih. Lanjut. Nah, as-sihah ala manhajir Rasul, ya, itu puncai di at-tawazun, equilibrium, keseimbangan dan adamut tafawut. Ma jara fi khalqir rahmani min tafawut. Orang andal farjil basar hal tara min futur. Sebab menungso ki sukai orang andal. Ndak percaya nan. Maka dibaleni dalam ayat itu. Ya. Keseimbangan. Kenapa? Ya. Ada anak kena munfis, mukanya bodoh kabeh. Kenapa? Ya, karena pembahan kromosomnya itu tidak normal, luwih siji. Seharusnya 36 menjadi 37. Ya.
Tidak boleh, itu harus seimbang semuanya. Berpasangan 13 akhirnya menjadi 23 sorry. Ya, menjadi 46. Nah, ini salah satunya itu yang pemecahnya lebih. Maka sel darah putih ketika terjadi over estimate ben karepe pasukan pertahanan tubuh lewat darah itu luwih jos, akhirnya pemecahannya banyak lebih. Kanker darah jenenge. Nah, itu untuk kanker darah kita belum ada yang berhasil. Ada, tapi gejala klinisnya aja yang membaik banget, yang dari tidak bisa jalan iso bal-balan yang jero omah, alhamdulillah. Tapi ya itu karena memang sudah tidak terkendali, akhirnya dari hidungnya keluar darah, dari kukunya keluar darah, dari matanya keluar darah. Tahu lekosnya berapa waktu itu Siana? 75.000. Iya. Ya. Ya sudah harus ditangani secara medis. Equilibrium, keseimbangan. Lanjut.